صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. Gimana hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Gigi ada tempat di bawah, nak? Ini gini yang biasanya suka kalau berkurang di bawah ada ya? Tapi kenapa bajunya beda sendiri? Bajunya basah? Besok mau lagi, nak ya? Nggak alasan kan? Enggak. Enggak hujan tadi. Coba perhatikan nak sampah-sampah di samping itu. Udah? Nggak ada? Tarik jam. Tarik. Anak-anak sekalian, untuk bertahan belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Baik anak, untuk menambah rasa cinta kita kepada Indonesia, mari kita bangun untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ada yang hadir hari ini? Siapa yang lagi hadir? Hadir semua? Baik. Nah, hari ini kita belajarnya metode diskusi. Seperti yang minggu lalu pernah Ibu jelaskan, kita hari ini metode diskusi tahu bagaimana kan? Ya, kita belajar kelompok. Karena hari ini kita belajar kelompoknya belajarnya tentang materi perang badan, perang Uhud dan perang Khandaq, berarti kita baginya 3 kelompok. Nah, sekarang coba masing-masing duduk di kelompok yang masing-masing yang sudah dibagikan minggu kemarin. Yang mana kelompok kader masih ingat duduk di kelompok kader, kelompok Uhud duduk di kelompok Uhud dan kelompok Khandaq duduk di kelompok Khandaq. Coba nama-nama kelompoknya mana? Dan tidak lupa. Nah, ini kelompok Uhud. Kelompok badannya mana? Ya, kelompok badan. Kelompok Khandaqnya mana? Ya, itu kelompok Khandaq. Nah, karena hari ini kita belajar tentang ketiga perang ini, sedikit dijelaskan apa tujuan kita belajar materi perang badan, perang Uhud, perang Khandaq ini. Yang utamanya sekali yaitu agar kita bisa meneladani sifat-sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena di situ terdapat beberapa sifat Rasulullah yang bisa kita contoh. Apa saja? Contoh beliau dalam keberanian. Contoh beliau dalam sifat beliau sabar. Ya. Dan tawakal. Ya, walaupun beliau ingin dibunuh, dihina, dicaci maki oleh kafir Quraisy, tapi beliau tetap bersabar dalam menyiarkan agama Islam. Ya. Nah, semuanya sebelum kita mulai pasti sudah ada rasa-rasa penat, rasa lelah kan? Belum konsentrasi seperti yang Ibu lihat. Nah, sekarang kita relate
nilai dulu, ya. Ibu akan mengasih permainan. Kalau ibu bilang tepuk tangan sekali, berarti kamu tepuk tangannya berapa kali? Sekali. Kalau ibu bilang tepuk tangannya 2 kali, tepuk tangannya berapa kali? Ya, dan seterusnya. Dengar ucapan ibu, ya. Yuk. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk sekali. Rama. Rama ini kena hukuman nih. Coba hukumannya baca ayat pendek surah Al-Ikhlas saja. Coba Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Terima kasih Rama ya. Nah, hari ini yang ibu nilai karena kita belajar diskusi atau belajar kelompok, jadi artinya ibu menilai secara kelompok bukan perorangan. Jadi apa saja yang ibu nilai? Yang pertama kerjasamanya, kekompakannya, kemudian hasil dari kamu presentasi, keterampilannya saat kamu tampil di depan, kemudian jawabannya sama nggak dengan judulnya, sama nggak dengan pertanyaannya, kemudian sikap kamu dalam belajar kelompoknya, paham nggak ya? Nah sekarang sebelum kita mulai ibu mau nanya dulu, perang Badar itu terjadi tahun berapa? Nggak tahu? Baik, kalau belum tahu, semua pandangannya ke depan melihat video yang akan ibu tayangkan. Ya. Itu orang yang begini. Secara khususnya adalah berita lewat mata-mata bahwa kajian dagang yang dipimpin Ini penjelasan tentang perang Badar ya, coba dilihat. umat Islam di Madinah. Sehingga Abu Sufyan mengambil jalan lain hingga selamat sampai ke Mekah. Umat Islam memang memutuskan melakukan pencegahan itu karena harta kaum hajirin yang tinggal di Mekah telah diambil oleh orang-orang Quraisy. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Penyebabnya adalah kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan melakukan pembalasan. Untuk itu, pemimpin Abu Sufyan memobilisasi 3.000 prajurit. Beberapa orang pembesar disertai istrinya berperang, termasuk istri Abu Sufyan sendiri yang bernama Hindun. Mereka berangkat menuju Madinah. Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Di pihak musuh membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari orang-orang Quraisy, suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar dan beberapa suku Arab lainnya. Mereka berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan. Menghadapi pasukan sebanyak itu, Baik anak, sudah disaksikan video besar? Nah, itu tadi adalah video tentang perang Badar, perang Khandaq, dan perang Uhud. Sedikit ibu sampaikan bahwa video tadi itu bukanlah kejadian nyatanya, tetapi hanya sebuah ilustrasi. Ya. Nah, tugas kalian adalah membuat ringkasan dari yang sudah kalian tonton tadi. Kan kalau yang perang Uhud tentang perang Uhud, perang Badar tentang perang Badar, perang Khandaq juga tentang perang Khandaq. Paham ya? Nah ini ibu bagikan LKPD-nya sekalian. Di sini ada pertanyaan, jawab di sini ada 3 pertanyaan. Di sini buat ringkasannya, ya? Paham nggak kan? Nah ini juga demikian ya. Ini LKPD-nya ibu bagi di atas untuk buat ringkasan yang tadi kamu tonton. Terus ini 3 pertanyaan ini dijawab ya. Nah, ini LKPD-nya. Ini di sini dibuat ringkasannya. Hasil diskusi kamu di sini jawab pertanyaan yang ada di sini 3 pertanyaan. Baik, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Kerjasama nak ya, jangan belajar sendiri-sendiri, jangan kerjakan sendiri-sendiri. Ini kan kita belajar kelompok, kita diskusi, berarti bersama-sama.
Wah. Kuis. Ya, perang Uhud udah. Kelompok Uhud sudah sedikit lagi. Oh, udah. Kelompok Badar sudah. Kelompok Badar sudah selesai juga. Coba Ibu lihat. Ya, ini jawab pertanyaan satu lagi. Ini pertanyaannya nih belum dijawab nih. Coba ini sedikit lagi. Ini udah betul nih sedikit lagi coba. Apa yang cepat selesai, yang sudah selesai nilainya akan lebih tinggi nilainya. Siapa yang sudah selesai? Ada? Udah siap ini. Ya, oke, usul duluan. Dari kelompok Badar. Oke, silakan Nak, presentasikan hasil diskusinya. Coba yang lain didengar. Kalau ada mau bertanya silakan. Ya, atau disanggah boleh, ditanya boleh. Usul udah siap jawab pertanyaan ini kapannya? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan Nak kawannya. Kami dari kelompok Badar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok Badar. Perang Badar terjadi di lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Adapun sebab terjadinya perang Badar adalah ketenangan setelah terjadinya tukar menukar tawanan perang, permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Berita tentang penjagatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu dia naik hitam dan mengirim pasukannya berjumlah sekitar 9 sampai 1000 orang. Baik, dari presentasi saya hari ini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Jadi bertanya. Ya, ini kelompok Uhud dulu coba. Kelompok Anda sabar dulu. Kapan terjadinya perang Badar? Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan atau 2 hari atau 17 Maret 624 Masehi. Iya, coba perang kata dari mulut dari tangan mana Nak? Saja kesan yang diberikan saat perang Badar baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy. Iya, betul, silakan jawab. Silakan perang Anda. Apa saja kesan yang diberikan saat perang Badar baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy? Iya, jawab. Izin menjawab. Semakin solid keteguhan umat Islam di Madinah menjadi dasar-dasar pemerintahan Nabi di Madinah. Kemenangan militer umat Islam yang pertama. Semangat jihad perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam sehari-hari. Iya. Ada yang lain yang bertanya? Sudah cukup? Oke, betul. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ampun untuk kelompok Badar. Selanjutnya, kelompok Uhud. Kelompok Uhud apa kelompok kakak duluan? Boleh? Kelompok kakak. Silakan. Ya, semua coba perhatikan, didengarkan kawannya dari kelompok Anda ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh bertanya. Cucu sudah siap kan? Kawannya bertanya ya? Oke, sudah siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi kami. Perang Badar terjadi pada tahun 5 Hijriah sampai 627. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil diskusi kami. Perang Badar terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Ketika itu pengaruh Nabi Muhammad SAW sudah cukup luas sampai ke arah utara wilayah kekuasaannya, mencapai Daumat al-Jaddar. Yahudi Bani Nadir bergabung dengan pasukan Quraisy Mekah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Mereka terdiri dari beberapa kabilah, kemudian digabungkan dengan beberapa suku yang jumlahnya kurang lebih 10.000 pasukan. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok Uhud, silakan.
Perang Khandaq disebut juga dengan perang apa? Perang Khandaq disebut juga dengan perang apa? Iya. Ada yang menambahkan? Bu, kami Iya. bisa menambahkan dari pertanyaan kelompok. Iya, silakan. Ah. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab dan disebut juga perang Parit. Salman Al-Farizilah yang mengusulkan agar dibangunkan parit besar mengitari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Iya, bagus sekali. Menyusul. Ada lagi? Sudah? Oke, itu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa buat kelompok? Namanya kelompok Uhud. Silakan, Nak. Rasul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Setelah kalah dalam perang Badar, kami Quraisy Mekah berencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Mereka menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 300 pasukan unta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Baik, ada yang Iya, ada yang bertanya? ingin bertanya. Iya. Dalam perang Uhud ada seseorang paman Nabi Muhammad yang wafat. Siapakah nama paman itu? Iya. Siapa nama paman Nabi yang wafat dalam perang Uhud? Abdullah bin Abdul Muttalib. Iya, betul sekali. Ada lagi yang bertanya? Ada? Tidak ada? Baik. Sudah ada berarti sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus buat kelompok 3, kelompok Uhud. Atau ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Iya, apa Nak? Bu, kenapa dulu pakaiannya waktu perang memakai baju besi? Iya, kenapa dulu berperang itu memakai baju besi? Berarti Rasulullah ini sangat teliti dan memperhatikan video tadi. Sampai tentaranya aja dia perhatikan lah bajunya. Bukan baju loreng ya, bukan baju coklat ya, alias baju polisi ya. Nah, ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Iya, apa? Karena pada waktu itu belum ada baju seragam seperti sekarang, seperti polisi, TNI, dan sebagainya. Berperang pun masih memakai pedang, tidak secanggih sekarang. Iya, betul sekali. Nah, jadi kalau dulu itu orang berperangnya masih pakai pedang. Dulu kan belum ada orang berperang pakai basoka, ya kan? Kemudian naik panser, kemudian naik mobil tank, itu kan belum ada. Api Sinaga, coba dia Nak. Aldi Pranata, ini lagi belajar, jangan berbicara. Ada saatnya nanti kamu berbicara, waktu dia istirahat, ya. Nah, jadi dulu itu belum ada baju tops-nya, belum ada baju seragamnya seperti sekarang, ya. Kemudian dulu pun orang berperangnya masih naik unta, belum naik yang dibilang tadi mobil Reo, kan bukan mobil Reo dulu, ya kan? Nah, masih naik kuda. Tetapi walaupun begitu, tetap kelompok dari Nabi Muhammad SAW dapat memenangkan perang tersebut. Ya, Nak ya. Nah, jadi presentasi sudah, kemudian tanya jawabnya sudah antara kalian. Sekarang coba dari yang sudah kalian belajar tadi, siapa yang menyimpulkan materi ini? Hah? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Ada yang bisa? Ada? Ersa? Iya, silakan Ersa. Silakan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu tentang perang Badar, Iya. perang Uhud, dan perang Khandaq. Iya. Melalui perang ini kita bisa meneladani sifat tauladan Rasulullah tentang kesabaran Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Walaupun beliau dihina hingga ingin dibunuh Rasulullah tetap bersabar. Iya. Nah, jadi kesimpulan hari ini sudah dijelaskan tadi sama Ersa Nabila, bahwa ibu simpulkan sedikit lagi, ibu tambahkan sedikit lagi dari Ersa tadi. Apa yang kita simpulkan dari hari ini itu tentang
tawakal beliau, tentang pertolongan Allah yang datang kapanpun. Karena kalau kita dekat sama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Apa contoh yang sekarang ini kita bisa ambil dari pertolongan Allah yang sangat dekat sama manusia? Baru-baru ini terjadi gempa bumi itu di Cianjur. Ratusan orang itu meninggal, ya kan? Kena bencana. Namun ada beberapa orang yang selamat walaupun sudah tertimbun di dalam tanah berhari-hari. Itu karena kuasa apa, kan? Karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pertolongan Allah semata-mata. Kalau kita pikir logika, tidak mungkin hidup atau selamat orang yang sedang tertimbun dalam tanah. Tetapi karena kuasa Allah tadi, karena pertolongan Allah tadi, bisa tertolong orang tersebut dan selamat. Nah, untuk hari ini Ibu akan menilai sedikit materi apa yang sudah kamu pelajari. Ya, Ibu mau nanya dulu sama Nuzul. Nuzul, tadi kita kan udah belajar nih tentang perang Badar, perang Khandaq dan perang Uhud, ya kan? Nah, perang Badar itu terjadi pada tahun berapa? Terjadi pada tahun 624 Masehi. Iya, 624 Masehi. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk kelompok Uhud. Kelompok Uhud, boleh Rasulullah ini, boleh Rahmat, boleh Akmal, boleh Irki menjawab. Nah, Ibu mau nanya, perang Uhud, kenapa disebut perang Uhud? Karena terjadi di Bukit Uhud. Iya, karena terjadinya di Bukit Uhud. Berarti sudah semua bisa bisa materi hari ini. Nah, kalau kelompok Khandaq, coba Ibu mau nanya, selain namanya Khandaq, disebut perang apa? Selain nama perang Khandaq, disebut juga perang apa? Disebut juga dengan perang Ahzab. Iya, disebut juga dengan perang Ahzab atau perang Parit. Ya, oke nah, jadi itu hanya beberapa pertanyaan saja. Ibu mau ngetes, sudah tahu nggak kan tentang materi ini? Alhamdulillah sudah. Ya, nah, gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Untuk minggu depan, Ibu kasih PR, buka bukunya, buka halaman 65, di situ ada 2 pertanyaan, kerjakan di rumah. Ya, nih, halaman 65 nomor 1 sama 2. Ya, kayak halaman 65. Sudah kan? Ini kerjakan di rumah. Kerjakannya jangan kelompok, kerjakannya masing-masing. Bukan kelompok lagi, bukan diskusi lagi. Ya, halaman 65 ini ya, 1 sama 2 dikerjakan di rumah. Ya, Nak ya. Ini bukan lagi belajar kelompok, ingat. Kemudian minggu depan kita belajar tentang Perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Ya, besok main-main ke perpustakaan, boleh dibaca-baca ulang, dibaca-baca tentang Perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Jadi minggu depan pas belajar sudah tahu tentang materinya. Ya, Nak ya. Baik. Hari ini materinya sudah selesai. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.